Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Az-Zahra Putri dari kelas 4A Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2010102039 dengan dosen pengampu Bapak Mursal MA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam kontrak bisnis syariah dalam mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Syariah. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu klasifikasi kontrak bisnis berdasarkan sumber munculnya. Sumber munculnya dapat diartikan sebagai dasar, latar belakang, dan penyebab kontrak itu dapat dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan kontrak. Dengan demikian, kontrak dapat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kontrak utang atau alzimat bi'ad-dain. Kontrak bisnis. Kontrak bisnis merupakan kegiatan yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda yang harus disempurnakan dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Singkatnya, manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Yang kedua, kontrak benda atau alzimat bil-ain. Benda atau barang lazim dijadikan sebagai alat untuk melakukan kontrak bisnis oleh para pihak yang melakukan kontrak. Namun, jenis barang sering menjadi dasar lahirnya bentuk dan jenis kontrak. Misalnya, jika suatu barang itu layak untuk dijadikan sebagai alat atau objek jual beli, maka lahirlah kontrak jual beli. Sebaliknya, jika barang tersebut mengandung manfaat, sedangkan pemiliknya tidak ingin menjualnya, maka lahirlah kontrak sewa-menyewa. Yang ketiga adalah kontrak kerja atau melakukan sesuatu yang biasa disebut dalam Islam itu adalah al-iltizam bil-amal. Ini adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Artinya, satu pihak wajib memberikan pekerjaan dan satu pihak lagi wajib menyediakan gaji atau upah sebagai prasyarat terjadinya transaksi perikatan. Contohnya pembantu rumah tangga. Dan yang terakhir adalah kontrak menjamin atau alzimat bi'at-tawsiq. Kontrak ini merupakan suatu bentuk kontrak yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu kontrak. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung kontrak pihak kedua terhadap pihak pertama. Kontrak menjamin ini dalam transaksi kontrak lazim disebut dengan kafalah. Pembahasan berikutnya ialah kontrak bisnis berdasarkan perspektif Islam. Yang pertama, kontrak yang diperbolehkan. Dalam hukum kontrak bisnis Islam, konsep untuk mencapai sebuah transaksi yang sempurna harus dilalui dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah al-aqd atau perjanjian. Yang kedua adalah tahap al-muwafaqat atau kesepakatan. Dan yang terakhir adalah tahap al-irbat atau al-aqd atau pengikatan. Pada prinsipnya, praktik sosial atau muamalah merupakan aktivitas yang memiliki legalitas hukum formal, mubah, atau yang ketiga adalah kontrak kerja atau melakukan sesuatu yang biasa disebut dalam Islam itu adalah al-iltizam bil-amal. Ini adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu dalam hukum Islam. Yang kedua adalah kontrak yang dilarang. Perkara mereka tidak sadar yang dikerjakannya itu adalah perkara haram, misalnya praktek kontrak bisnis yang di dalamnya pelakunya tidak memenuhi persyaratan yang syar'i, objeknya tidak halal dan najis, serta jenis kontrak yang ada unsur ribawi, maisir, dan koror. Dan juga termasuk di dalamnya orang-orang secara fisik dan melengkapi persyaratan untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlarang. Dan pembahasan yang terakhir adalah dasar munculnya kontrak bisnis syariah. Sumber hukum kontrak bisnis syariah terdapat 2 macam. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis atau sunnah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan peran
Secara empiris, Al-Quran diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang mengakar. Artinya, secara historis, Al-Quran tidak diturunkan dalam ruang yang hampa tanpa konteks. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut fuqaha, as-sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan termasuk bab fardu dan wajib. Sumber munculnya kontrak bisnis syariah. Hal-hal yang berkaitan dengan sebab munculnya kontrak bisnis syariah bukan dasar hukum yang melegalkan terjadinya kontrak bisnis syariah. Dan demikian, tidak ironis ketika para ahli hukum dalam menjelaskan tentang perkara yang menyebabkan kontrak bisnis syariah itu muncul sangat bervariasi tergantung dari pengalaman masing-masing para ahli itu sendiri. Menurut para ahli hukum Islam modern, sumber-sumber kontrak bisnis syariah ada 4 macam. Yang pertama adalah akad atau al-aqad, yang kedua adalah kehendak sepihak atau al-fi ad-dor, yang ketiga adalah perbuatan yang merugikan atau al-fi nafi, dan yang terakhir adalah hukum syara. Demikianlah sedikit pemaparan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.